lagi di pagi yang cerah ini. Saya sedang berada di tengah hutan kota, daerah Sao Jajar, dan tempat yang sangat indah berada di tengah hutan kota ini dan sambil berolahraga. Dan saya mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan begini: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, satu ayat singkat ini tetapi memuat 3 sikap yang harus kita ambil jika kita ingin menjadi pemenang dalam iman. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Kita harus tetap bersukacita, dan itu juga senada dengan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dikatakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Mengapa kita perlu bersukacita? Di sukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu melihat sesuatu yang ada di depan, yang dijanjikan, yang akan digenapi. Hal-hal yang baik sesuai dengan rancangan Allah dalam hidup kita, yaitu tidak adalah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi pengharapan kita yaitu pengharapan kepada Allah kita yang telah merancang masa depan itu. Saudara, kita selama ada di dunia ini, kita selalu berharap kepada manusia, dan kita berpengalaman berharap kepada manusia, dan cenderung hanya berharap kepada manusia. Lah, dalam kenyataannya pengharapan kita kepada manusia sering gagal dan gagal dan gagal. Bahkan banyak yang mengecewakan dan menyalahkan orang lain. Tapi saudara, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan, karena Allah yang menjanjikannya untuk memberkati kehidupan untuk hari depan yang penuh harapan. Dia tidak pernahlah berdusta. Jadi mari kita tetap bersukacita walaupun belum dijawab. Pengharapan itu belum nyata, tetapi melihat ada di depan, dan Allah ingin supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, indah sekali bukan? Karena itu mari kita hidup di dalam pengharapan dan bersukacita di dalam pengharapan. Saudara-saudara, ini sikap yang baik bukan? Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kita selama di dunia ini berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup. Banyak kesesakan atau kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi, datang menghadang hari demi hari. Dan saudara, ini membutuhkan kesabaran. Apakah Anda sedang diperhadapkan dengan bermacam-macam kesesakan dalam hidup ini, yang membuat Anda bersedih hati, meneteskan air mata? Saudara dipersulit oleh orang lain, saudara tidak diperhatikan oleh siapapun juga. Nah, mari firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bersikap sabar. Saudara, sabar di dalam menghadapi itu semua, bersabar di dalam kesesakan. Sikap sabar inilah yang akhirnya membuat Anda akan berhasil dalam hidup ini. Tapi kalau Anda tidak sabar, Anda pasti penuh dengan kekecewaan, menggerutu, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan bisa-bisa Anda menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Oh saudara, sungguh indah firman Tuhan, memberi penguatan bagi kita untuk tetap sabar di dalam kesesakan. Kesabaran itu didapat apabila kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup ini. Karena kesabaran itu adalah karya Roh yang ada di dalam diri kita untuk mengeluarkan
buah kesabaran yang indah dalam hidup ini. Sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Nah, saudara-saudara, kita perlu bertekun di dalam doa. Saya percaya Anda adalah orang yang selalu berdoa. Berdoa itu adalah suatu ungkapan hati, seruan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Dia yang tidak kelihatan, kepada Dia yang punya kemampuan di atas diri Anda, punya kuasa di atas segala-galanya. Doa kepada Tuhan, dan kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi saudara, diajak supaya kita harus bertekun. Bertekun artinya sekalipun doa kita belum dijawab, kita tetap tekun dan menunggu dengan sabar, dan juga saudara-saudara bertekun. Nah, saudara-saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang berdoa dan berdoa dan berdoa, belum dijawab oleh Tuhan. Yang saya lihat adalah teladan dari Nuh. Nuh membangun bahtera di atas gunung, dan Tuhan menjanjikan bahwa bumi akan dimusnahkan dengan air bah. Tapi apa yang terjadi? Ya, Nuh mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan sambil berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan Nuh harus mengerjakan itu selama 120 tahun. Luar biasa, dia harus bertekun, saudara-saudara. Siapa lagi? Abraham yang sudah dijanjikan untuk mendapat anaknya, Ishak. Dan Abraham menunggu penggenapan janji kelahiran Ishak itu 25 tahun, saudara-saudara. Bayangkan 25 tahun. Dia sudah tua, sudah usia dipanggil sudah tua, usia 75. Nah, saudara lihat rambut saya juga sudah putih semua, saya sudah tua, tapi saya masih umur 63 ini tahun ini. Nah, Abraham menunggu dengan sabar. Di usia yang ke-100 baru dijawab Tuhan. Saudara, Abraham bertekun di dalam doa, dan akhirnya Tuhan menjawab. Walaupun istrinya mendengar itu tertawa dan tidak percaya, tapi apa yang dijanjikan Tuhan pasti dikenapi. Nah, karena itu sebelum Allah menjawab doa kita, kita dibutuhkan kesabaran, saudara-saudara. Kita ketekunan, bertekunlah di dalam doa. Doa yang dinaikkan terus menerus, pagi, siang, dan malam. Saatnya Tuhan akan menjawab, menjadi suatu mujizat bagi Anda. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Oke, inilah sebuah refleksi renungan di pagi hari dari Roma pasal 12 ayat 12 bagi Anda, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Oke, saudara, olahraga pagi bersama saya. Kita lari pagi supaya tetap sehat, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan bersama Tuhan setiap hari. Oke, sukses menyertai Anda semua dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati. Amin.